Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ida Nur Aida. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kontribusi pembelajaran matematika dalam membangun moderasi beragama. Moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agama sendiri dan menghargai, menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya. Hal ini dikutip dari pernyataan Profesor Dr. Pil Kamarudin Amin MA. Prinsip-prinsip moderasi beragama. Yang pertama adalah sikap toleransi. Sikap toleransi adalah kesediaan untuk menerima perbedaan agama dan keyakinan orang lain. Yang kedua adalah kerukunan. Kerukunan adalah kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda tanpa harus terjadinya konflik. Dan yang ketiga adalah mengedepankan dialog antar umat beragama. Komunikasi terbuka dan saling pengertian antara penganut agama yang berbeda. Selanjutnya, kita akan melihat seperti apa pembelajaran matematik. Pembelajaran matematik adalah proses di mana individu, terutama peserta didik, memahami, menguasai, dan mengembangkan keterampilan dalam berbagai konsep, prinsip, dan teknik matematika. Tujuan utama dari pembelajaran matematika adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang kuat tentang matematika, meningkatkan kemampuan berpikir matematis, dan mengaplikasikan matematika dalam berbagai konteks. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana berpikir matematis mampu menumbuhkan pemahaman terhadap moderasi beragama. Yang pertama, pembelajaran matematika dapat membangun sikap rasional. Berpikir matematis melibatkan pemecahan masalah dan analisis yang rasional. Dalam konteks moderasi beragama, berpikir rasional dapat membantu individu untuk memahami keyakinan dan praktik agama mereka dengan lebih baik. Yang kedua adalah logika dan argumentasi. Cara berpikir matematis mengajarkan kemampuan untuk membangun argumen yang logis dan terstruktur. Hal ini dapat membantu dalam berdialog dengan orang-orang dari agama lain dan mendiskusikan perbedaan keyakinan dengan cara yang konstruktif. Yang ketiga, penghormatan terhadap fakta dan bukti. Dalam berpikir matematis, penting untuk menghormati fakta dan bukti yang ada. Hal yang sama dapat diterapkan dalam konteks agama, di mana individu dapat mencari pemahaman yang didasarkan pada bukti-bukti dalam agama mereka. Tentunya, setiap agama memiliki pemahaman dan bukti-bukti yang merujuk kepada kitab suci masing-masing. Yang keempat adalah toleransi dan kepedulian. Berpikir matematis tidak membatasi pemikiran hanya pada satu solusi atau sudut pandang saja. Misalnya, untuk mencari nilai 10, kita bisa mencari dengan penjumlahan misalnya 5 ditambah 5. Atau kita bisa juga mencari dengan melakukan pengurangan 20
dikurangi 10. Atau kita juga bisa mencari dengan konsep perkalian, misalnya 2 kali 5. Nah, hal ini pula bisa diterapkan dalam konsep moderasi beragama, yaitu mendorong individu untuk memiliki toleransi terhadap perspektif dan keyakinan agama yang lain. Yang kelima, menghindari generalisasi. Berpikir matematis mengedepankan konsep berpikir deduktif yang mengajarkan pentingnya berdasarkan pada fakta dan data yang konkret, bukan pada generalisasi yang tidak akurat atau prasangka. Hal ini relevan dalam menghindari stereotip dan generalisasi yang salah terkait dengan agama tertentu. Yang keenam, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami secara mendalam argumen, ide, atau informasi dengan cermat dan objektif. Dapat diterapkan dalam menganalisis argumen agama dan mendeteksi bias atau ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap berbagai agama. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika dapat membangun kemampuan berpikir matematis dan berkontribusi membentuk pemahaman yang baik akan moderasi beragama. Akhirnya, kita semua tentunya ingin hidup rukun bersama di negara Indonesia tercinta ini. Negara Indonesia yang kita harapkan adalah negara Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Terima kasih ya. Mudah-mudahan penjelasan saya kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.